YouTube recording 28 Agustus 2021. Kembali lagi kepada Divergent. Terutama kali ini saya akan bahas bearish divergent. Ada satu pola yang mengikuti daripada MYCD yang saya perhatikan dari histogram. Makanya kali ini saya memunculkan histogram pada MACD saya untuk mempermudah membaca crossing dan apa yang terjadi setelah terjadi divergent. Saya akan memakai beberapa chart. Untuk pertama, saya refresh dengan menjelaskan bearish divergent pada saham bank. Kita bisa lihat di sini, ini terjadi divergent dan setelah dicek ada divergennya di sini dan seperti yang Makayo juga bilang, konfirmasi dari divergent ini terjadi pada lingkaran kecil atau pada cross MACD. Nah, cross MACD ini akan menimbulkan perubahan warna dari histogram. Dan setelahnya kita harus menunggu. Di sini setelah terjadi cross, harga turun kembali kepada area, boleh dibilang area lower higher low-nya. Di sini ada dua higher low dan terkadang menjadi bingung di mana nih yang menjadi garis supportnya. Nah, untuk memastikan bahwa ini sudah terjadi reversal dengan menggunakan histogram hijau. Nah, histogram hijau ini boleh dibilang histogram yang berwarna hijau muncul setelah terjadi cross. Oke, lebih detail. Saya bakal lihat di sini. Itu terjadi cross di sini dan ini kembali menjadi hijau. Apakah belinya di sini, di sini, di sini? Karena dia sudah menembus area sini atau area sini. Tetapi saya lihat ketika histogram belum kembali berada di atas 0 dan berubah warna menjadi hijau, ini belum menjadi sesuatu yang valid. Validnya bisa dibilang valid terjadi reversal ketika histogram berubah menjadi warna hijau. Dan di sini bisa dilihat harga tiba-tiba loncat menutup dan membuat higher high. Dan di sini case-nya adalah offset bar. Oke, ini adalah satu saham bank. Untuk membuktikan ini saya pindah ke saham yang lain, kebetulan juga bank juga, yaitu Baca. Kita udah lihat di sini ada satu divergent, harga membuat higher high dari satu higher high yang lain, dan cek divergentnya. Divergentnya juga sudah dead cross, confirm jika ini adalah divergent. Nah, challenge berikutnya adalah bagaimana cara menentukan, ini dia, confirm. Dan setelahnya harga semakin turun. Target penurunannya adalah di sini, lower high. Tapi ternyata setelah melewati di lower high, harga tidak tertahan, tapi terus melanjutkan penurunan. Nah, bisa aja kita entry di sini karena di sini adalah area yang
selevel dengan higher low-nya, dan memang terjadi reversal tapi tidak signifikan. Terjadi posisi yang signifikan itu di area ini. Area ini jelas-jelas kalau dilihat tidak dari bagian dari divergen, dan waktunya sangat panjang, lebih dari beberapa hari dia terjadi penurunan. Namun setelah divergen, setelah histogram kembali ke area di atas 0 dan berwarna hijau, di sini secara price action terjadi sideway atau konsul. Konsulnya ini bisa dilihat sebenarnya pada candle yang ada di atas lower low, itu membuat offset bar, dan seterusnya dan setelahnya. Beberapa candle kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu masih terjadi inside bar. Setelah itu terjadi satu candle besar yang high-nya sama dengan high offset bar-nya. Setelah break offset bar-nya, kita terusin dan harga mengalami kenaikan. Lebih gampang lagi sebenarnya bisa dilihat dari posisi histogram. Pada saat terjadi ini, histogramnya di area hijau dan tetap di area hijau walaupun dia dalam posisi sideway. Namun setelah itu kita mengalami kenaikan yang signifikan. Saya rasa ini satu poin di mana bisa digunakan untuk melihat kapan waktunya reversal. Nah, dari dua contoh tersebut, saya kembali lagi kepada satu chart yang terakhir, yaitu BBNI. BBNI di sini secara tanpa ditandain terjadi higher high dan higher high, kemudian MACD-nya mengkonfirmasi divergen dengan terjadinya dead cross, dan histogram ini yang pertama dan kedua puncaknya lebih tinggi yang pertama. Confirm, dan ini adalah bearish divergen. Untuk mencek konfirmasinya terjadi histogram berwarna hijau kecil. Nah, setelah histogram kecil ini, yang mesti ditunggu adalah munculnya histogram berwarna hijau berikutnya. Di sini menandakan bahwa ini dia sudah muncul. Di sini menandakan bahwa harga sudah confirm reversal. Oke, dan ternyata di atas sini kita bisa lihat terjadi lagi yang namanya inside bar, dan ketika dia break inside bar, harga memulai uptrendnya, dan tentunya juga didukung oleh MACD, garis MACD kembali di atas 0 yang menyatakan ini uptrend. Walaupun secara keseluruhan kita tahu ya, di sini ada long term support saya yang berwarna hitam. Harga atau candle udah di atas support saya, berarti secara jangka panjang candlestick ini atau harga dari BBNI ini masih di area uptrend, dan secara mid term juga di atas garis mid dynamic support resistance saya, yang mengkonfirmasi bahwa ini dalam posisi uptrend, ditambah lagi dengan indikator-indikator lainnya. Oke, bakal secara cepat saya bakal buatkan menandakan swing-swingnya, swing higher high dan higher high,
Kemudian berikutnya di sini yang saya bilang puncak pertama, terus puncak keduanya ada di sini. Oke, tapi saya lanjutkan untuk menandakan bahwa ini sudah terjadi dead cross, konfirmasi seperti yang di-share oleh Michael Yo. Dan dead cross ini memberikan tanda detail kalau misalnya garis MACD dan sinyal ETB tidak terlihat jelas, ada di sini. Ini berwarna hijau. Oke, saya coba saya perjelas. Oke, kelihatan hijau. Nah, yang kita mesti tunggu terakhir adalah munculnya histogram berwarna hijau setelah. Ini baru terjadi BBN ini secara hourly chart 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hari Jumat kemarin dia menunjukkan konfirmasi reversal. Untuk lebih detailnya, apakah konfirmasi reversal ini didukung penguatan BBNI dalam chart daily, bisa kita lihat di sini pada chart daily. Kita akan cek chart daily-nya. Oke, di sini bisa dilihat jika menurut saya pribadi ya masih terjadi penguatan daripada BBNI di masa yang mendatang. Apa yang membuat saya confidence adalah ini dia. Kalau kembali kepada setup yang sebelumnya, itu ada satu video tentang kemungkinan reversal ditandai dengan posisi candle yang berada pada di bawah garis long term dynamic support resistance berwarna hitam, dan ujiannya adalah dia harus melewati lebih atau minimal 8 bar berwarna hijau. Kita bakal lihat di sini ya. Ini bar pertama di berwarna hijau, saya nggak bakal entry walaupun ada sinyal entry di atas sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kembali ke merah. Berarti sebenarnya tidak valid. Saya bakal lihat lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ini adalah posisi yang secara signal adalah valid. Namun belum terjadi divergen untuk menunjukkan tambahan evidence atau analisa tambahan, di mana menurut saya ini akan melanjutkan kenaikannya kembali ke area 6.000 ya, 6.200 sampai 6.000 sampai 6.400, mungkin area 6.300 di area situ. Tapi bisa dilihat kembali lagi. Sini tadi di hourly terjadi bearish divergence dan sudah mencapai target penurunannya, dan tambahannya juga ada satu garis yang actionnya itu di atas warna garis tebal berwarna orange. Ini adalah garis momentum saya untuk melihat apakah dia mempunyai strong momentum atau tidak. Jadi BBRI bisa disiapkan trading plan-nya.
bisa memakai trading plan yang ini. Jadi target pertamanya adalah 5.575. Itu kalau dibeli di sekarang ya lumayan, dapat 5%. Kemudian kita jual separuh, jual setengah, dan kita coba ride the wave. Oke, demikianlah catatan saya kali ini terkait dengan divergen dan tambahan observasi saya dari divergen yang saya pelajari dari YouTube-nya Michael Yo. Terima kasih, sampai ketemu lagi.